Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Fianti, NIM B106119166 dari Prodi Ekonomi Islam Universitas Tanjung Pura. Di sini saya akan mengoperasikan aplikasi Gradle dan Excel pada mata kuliah Permodalan Indonesia. Dan di sini saya akan menggunakan metode moving average dan exponential smoothing dan dekomposisi. Baik, sebenarnya saya akan masuk langsung ke data yang sudah saya cari. Nah, pada data di sini saya menggunakan 3 periode atau 3 tahun. Nah, kita langsung mencari moving average atau MA. Oke. MA3 karena 3 kita tulis 3 karena kita menggunakan 3 periode. Untuk mencari MA kita menggunakan rumus Frank sama dengan Frank. Oke, kita blok dari atas. Bentar. Nah, ini hasil dari MA. Oke, kita blok. Oke, nah ini hasilnya. Selanjutnya kita mencari forecast-nya. Oke. Forecast ini adalah peramalan dan peramalan itu harus sama seperti MA-nya. Oke, di sini rumusnya sama. Oke. Kemudian kita blok. Kemudian kita tarik. Oke, bangga. Nah, oke, ini sudah dapat hasilnya. Kemudian setelah kita cari, kita akan melihat bagaimana grafiknya. Oke, ini langsung untuk melihat grafiknya kita blok semuanya. Terus kita ke menu insert, terus kita ke line, kita ke ini. Nah, ini adalah grafik dari MA. Sini sudah terlihat ya, ada bulan, tahun. Nah, yang ini untuk yang biru itu YT, sedangkan yang merah itu MA, dan sedangkan yang hijau itu forecast-nya. Oke, nah sekarang kita langsung coba ke aplikasi Gradle. Oke, ini kita hapus aja. Oke, kita ke file, habis itu kita ke open data, habis itu kita ke user file. Nah, di sini saya kan sudah mempunyai data, jadinya Oke. Nah, di sini kita ganti mengubahnya menjadi Excel file ya. Setelah itu kita masukkan data. Habis itu kita open. Setelah kita open ini diganti 3. Sedangkan ini diganti 2. Ini kolom 3 dan baris 2 ya. Oke, kita oke. Yes. Setelah itu kita ganti time series forward. Kita ganti monthly, terus kita push forward. Nah, di sini kita mulai tahun awalnya. Jadi kita tahun 2013. Oke, jadi forward lagi. Apply. Nah, ini ada V1. Tapi kita ganti edit. Oke, kita ganti YT. Terus kita oke. Terus kita ke variabel. Setelah itu kita ke filter.
Terus kita klik simple moving of frame karena kita mencari moving of frame-nya ya. Oke, kita klik. Setelah itu ini kita ganti 3. Terus kita oke. Ini maaf. Ini kita checklistkan dulu ya. Kita checklist semua terus. Oke. Nah, ini adalah grafik dari moving average yang ada di aplikasi Gradle. Nah, yang garis hijau ini YT original data, sedangkan yang orange atau merah ini YT smoothed-nya. Oke, kita hapus dulu. Kita kembali ke nah, selanjutnya kita mencari exponential smoothing. Nah, ini kita kasih satu baris, kita klik ini, terus kita pilih insert. Oke, kemudian kita maaf sini. Oke, kita langsung saja kita tulis LS alpha, kita menggunakan 0,3. Kalau kalian mau menggunakan 0,2 juga tidak apa-apa. Di sini kita akan mencari initial value-nya. Untuk mencari initial value itu, kita rumus ukuran juga, ulang lagi ya. Kemudian kita blok sampai Juni, kemudian kita enter. Dan untuk selanjutnya kita menggunakan kali 0,3 dikali YT-nya, terus itu ditambah 0,7. Untuk mendapatkan 0,7 itu hasil dari 1 dikurang 0,3. Kemudian kita kali, kemudian kita kali kemudian kita kali. Oke, kemudian kita dapat ya. Dan kita tarik ke bawah. Sorry. Kita blok. Oke, ini sudah dapat hasilnya semuanya. Oke, kemudian kita mencari forecast-nya. Untuk mencari forecast ini kita menggunakan kita blok. Setelah itu kita tarik ke bawah. Oke.
Oke, ini sudah dapat hasilnya ya, dari exponential smoothing. Selanjutnya kita melihat grafik dari S ini. Oke, kita blok terlebih dahulu dari S ke. Oke, selanjutnya kita ke insert udah, habis itu kita ke line, kita lihat grafiknya. Oke, ini adalah grafik dari S-nya. Nah, yang dimana garis biru adalah ES-nya, sedangkan yang garis merah itu forecast-nya. Oke. Selanjutnya kita akan mencari dekomposisi. Nah, di sini saya sudah menyiapkan data sebelumnya, yang sama dengan sebelumnya. Dekomposisi itu teknik untuk menentukan komponen seperti yang terdapat di dalam data time series. Oke, langsung saja kita cari CMA-nya. CMA 12 dalam 1 tahun. Kemudian untuk mencari CMA ini kita menggunakan rumus sama event kemudian maaf kita mulai dari bulan Juni. Oke. Terus kemudian kita blok dari sampai Juni, enter, dan ini hasilnya. Dan hasilnya ini kita tarik dari Juni sampai Juni 2015. Sorry. Oke. Udah. Saya udah dapat hasilnya. Selanjutnya itu kita akan mencari TR. TR dikali sama dengan CMA 12. Untuk mencari TR dikali CL itu kita menggunakan rumus yang sama, average kemudian kita dan kita tarik ke bawah sampai Juni. Sorry. Kita blok, sudah dapat hasilnya. Kemudian kita mencari SN. SN
dikali IR sama dengan YT per kurung TR dikali CL. Nah, di sini kita masukkan rumus yang sama. Rumusnya sama dengan dibagi 8 sama dengan nah, ini hasilnya. Kemudian kita tarik sampai bawah. Oke, maaf. Oke, kita tarik. Oke, sudah dapat hasilnya. Untuk mencari, selanjutnya kita mencari SN1, yaitu caranya untuk mencarinya kita copy dari Januari sampai Desember. Ini kita copy, kemudian kita langsungnya terus kita paste spesial value. Oke, terus kita okekan. Nah, terus ini hasilnya. Nah, untuk mencari SN2 kita copy Juli sampai Desember. Oke, kita copy, terus kita paste, habis itu kita paste spesial, kita klik value, terus kita oke. Sorry. Terus kita paste. Oke, kita sudah masukkan. Nah, kemudian di atasnya kita menggunakan kita copy Januari sampai Juni. Terus kita copy, setelah itu kita paste, terus paste spesial, setelah itu values, terus oke. Ini hasilnya sudah dapat.
Setelah itu kita mencari rata-rata. Untuk mencari rata-rata, kita menggunakan rumus setelah itu oke, ini hasilnya. Kemudian kita tarik sampai kemudian kita tarik ya. Oke, ini sudah dapat rata-ratanya. Untuk menguji rata-ratanya, kita menggunakan rumus sum sama dengan sum ulangin ya, kita sum terus kita buat maaf kita klik sum oke, kenapa bentar. Oke. Nah, ini hasilnya 11. Untuk menjadinya 12, kita bagi 11 dibagi nilai yang di atas. Bentar. Oke, ini hasilnya jadi segini ya. Kemudian kita mencari median. Untuk mencari median, kita menggunakan rumus median kemudian kita blok Sn. Oke. Kemudian kita tarik. Oke, selesai. Kemudian kita mencari Sn. Untuk mencari Sn itu kita menggunakan rumus sama dengan median kurung kemudian nilai rata-rata dikali nilai dari median. Oke. Untuk Sn ini kita tidak bisa menarik ke bawah, kita harus menggunakan rumus satu-satu.
Oke, dengan rumus yang sama, median buka kurung rata-rata kali median, maaf salah, betul, median buka kurung kali sama dengan median buka kurung sorry bukan dibagi tetapi dikali ya. Oke, kita kali ya, ini salah tuh ya, kita ganti median sama dengan median buka kurung rata-rata dikali dengan median. Ini juga median buka kurung rata-rata dikali dengan median. Oke, dengan rumus yang sama. Oke, median lagi. Oke. Nah, di sini sudah selesai. Di sini kita akan menguji SN-nya. Kita menggunakan rumus sum, kita buat. Oke. Nah, di sini hasilnya sama ya, 11 ya. Oke. Kita langsung ke mencari SN yang sesungguhnya. SN oke, kemudian kita tarik ke bawah. Oke,
kita box file kita terus kita blok sampai bawah. Kita blok. Kemudian kita scan lagi, enter, terus kita blok lagi sampai bawah. Oke. Setelah itu kita mencari decisionalnya. Oke, terus kita cari decisionalnya. Decisional. Untuk mencari decisional itu kita menggunakan pembagian YT dibagi scan. Oke, dapat hasilnya. Kemudian kita tarik sampai bawah. Maaf. Kita tarik sampai bawah. Oke. Otomatis keluar hasilnya. Kemudian kita lihat bagaimana sih grafik dari decisionalnya. Kita plot terlebih dahulu. Kemudian kita ke insert, terus kita ke line, itu kita lihat grafiknya. Nah, ini adalah grafik dari decisionalnya. Selanjutnya kita buka aplikasi Gradle. Terus kita ke file, terus kita ke open data. Oke, terus
ubah ke 3 dan ini 2. Oke. Setelah itu oke, setelah yes, kita pilih time series, forward, monthly, kita forwardkan, kita mulai dari 2013, terus forward, habis itu apply. Nah, kemudian ganti nama menjadi kita ubah menjadi Desea Sona. Kita oke. Setelah itu kita ke ADD, setelah itu kita ke time train, kemudian kita ke klik model, kemudian kita ke ordinary list square. Untuk panah yang paling atas ini kita tulis Desea Sona, kemudian kita oke kan. Nah, ini kita klik analisis, kita ke display. Nah, ini muncul dari decisional kita dan residual. Nah, ini adalah hasil dari yang sudah saya praktekkan tadi. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan dan saya praktekkan.
Saya meminta maaf sebesar-besarnya jika banyak salah dalam menjelaskan atau mempraktekkan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.